Banyak yang cemas katanya kalau lagi gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online itu, HP kita disadap oleh pinjol. Dan nggak sedikit juga pinjol yang bilang seperti itu. Nah, DC-nya sendiri nih yang bilang seperti itu ya. Tapi ya ini tentu saja oknum ya, karena nggak semua DC kayak gitu. Karena kalau mereka dengan terang-terangan bilang nyadap, itu udah sebuah tindakan kriminal. Nah, kalau sampai akun resmi atau mungkin ketahuan DC pinjol resmi yang ngomong kayak gitu, itu udah pasti bisa kita laporkan. Karena itu adalah tindak kriminal, teman-teman. Nah, masalahnya adalah yang nge-WA ini biasanya bukan DC resmi, atau mungkin DC resmi tapi nggak pakai nomor resmi. Jadi kalau kita laporkan pun terkadang ya mereka bisa berkelit itu bukan akun mereka. Nah, hal seperti ini tentu akan menjadi penasaran bagi kita kan. Kira-kira HP kita ini kesadap nggak ya? Kira-kira beneran nggak ya yang diomongin atau diancamkan oleh DC tadi? Jangan-jangan cuman bohongan. Tapi kalau bener kan bahaya gitu ya. Semua data pribadi kita, foto kita, video kita, bahkan mungkin m-banking kita pun juga akan terancam. Nah, bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi ketika kita menghadapi situasi seperti ini teman-teman ya, pastikan kalian harus tahu dulu pinjol apa dulu nih yang kalian hadapi. Pinjol legal kah? Terus kemudian kalau legal pinjolnya apa? Adakah e-commerce atau payletternya kah di sana? Itu penting sekali teman-teman. Karena gini, ketika kita berhadapan dengan pinjol legal, itu tentu saja sebenarnya mereka itu tidak bisa mengakses kontak dan juga galeri. Karena udah dilarang oleh OJK. Nah, masalahnya adalah pinjol-pinjol yang sudah ada e-commerce-nya atau toko online seperti Akulaku, Shopee ya. Kalau misalnya kalian galbe di SPayLater atau S-Pinjam, itu mereka bisa mengakses kontak-kontak yang ada di HP kita karena memang kita izinkan untuk ke sana. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah terus gimana dong pinjolnya? Nah, secara pinjol memang nggak boleh ya. Tapi kalau aplikasinya itu jadi satu, nah ini yang harus dikaji ulang. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kasus yang lagi rame kemarin lah, TikTok nggak boleh digabung sama aplikasi jualan. Nah, ini kan kayak sama aja ya, sosial media nggak boleh digabung sama jualan. Sedangkan ini harusnya kan paylater atau pinjol itu nggak boleh digabung sama jualan juga. Kan bahaya juga. Izinnya akan bertolak belakang gitu loh. Kalau pinjol nggak boleh ngakses kontak dan galeri. Nah, sedangkan aplikasi jualan itu boleh. Nah, ini mereka jadi satu aplikasi. Gimana nggak bisa saling ambil coba ya? Ini adalah sesuatu yang mungkin dilematis sebenarnya. Nah, kalau pinjol ilegal udah fix mereka pasti bakal mengakses kalau kalian izinkan. Apalagi kalau teman-teman install aplikasi itu dari website atau mungkin dari bukan resminya yaitu di Play Store atau App Store. Itu sangat-sangat berbahaya dan riskan sekali aplikasinya disusupin virus-virus. Atau bisa jadi juga kalian ngeklik gambar atau install aplikasi dari WA yang dikirimin oleh DC Pinjol, entah itu dari iming-iming apa kek. Nah, itu juga akan sangat berbahaya. Nah, satu hal lagi yang teman-teman harus ketahui, jika HP kalian tiba-tiba sering kali panas, terus kemudian paket data kalian itu sering habis, dan kuota kalian itu kemakan banyak, nah itu perlu waspada juga. Kalian cek lagi, kemarin-kemarin kalian sempat nginstal aplikasi apa. Itu penting juga ya. Karena yang namanya ya HP kita disadap, itu kan pasti ada koneksi kan. Itu pasti ada buffer ke server mereka, ngirim data dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan sering dan nggak wajar, panasnya itu kadang nggak wajar, padahal HP ini nggak dipakai kok tiba-tiba panas. Nah, itu kalian patut curiga. Sebenarnya sangat sulit sekali ya untuk mendeteksinya. Tapi teman-teman paling gampang lebih baik reset factory aja. Reset setelan pabrik, itu akan sangat-sangat membantu dan akan sangat-sangat mudah untuk membersihkan semuanya. Apalagi kalau teman-teman memang pernah untuk di ini ya, di aplikasi yang pinjol ilegal, itu udah pasti mending reset factory aja. Karena ya resikonya sangat besar teman-teman. Ya, jadi mungkin segitu dulu apa yang ingin saya sampaikan. Dan mungkin ya paling aman mending kalau kalian pernah berurusan dengan pinjol, reset factory aja. Backup semua datanya, reset setelan pabrik, insya Allah HP kalian akan aman lagi. Ya, mungkin segitu dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, sukses selalu, nggak usah terlalu takut sama masalah pinjol. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semoga teman-teman segera mendapatkan solusinya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.